korinah-korinah tidak ada. Indikator-indikator penguat yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhroh. Syuhroh di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrohnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Dari situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang historis. Karena Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari sekian banyak poin tentang polemik nasab, sebenarnya meruncing terhadap sosok bernama Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai anak daripada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, di mana Ubaidillah di kalangan timnya Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani dianggap sosok fiktif, tidak ditemukan catatan sejarah ataupun ilmu nasab yang menerangkan tentang keberadaan Imam Ubaidillah. Alumni Yaman seperti Gus Aziz Jazuli, beliau mengadakan kajian ilmiah terhadap banyak kitab nasab dan sejarah mengenai sosok ulama bernama Imam Ubaidillah. Beliau mengatakan, Gus Aziz Jazuli, sebagai tokoh seorang Ubaidillah itu sebetulnya hanya diadadakan oleh orang yang pengen nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Artinya keberadaan dari sosok Imam Ubaidillah itu diada-adakan dan sebetulnya orangnya tidak ada. Nah, kita saksikan teman-teman bagaimana penjelasan dari Gus Aziz Jazuli. Berikut ini dia videonya. Perlu kita ingat bahwasannya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Dan ketika tidak ditemukan data, memang belum tentu bahwa tokoh yang sedang kita teliti, tokoh yang sedang kita cari itu memang benar-benar tidak ada. Saya sedikit mengutipkan dari statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Adamul wijdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya data akan seseorang itu belum tentu tidak ada. Hanya saja para ulama mensyaratkan, ini masih dalam kitab yang sama, di bawahnya beberapa paragraf, walakinnahum istaratu lis-subut al-amala bil qara'in wa isti'mal ar-ruqa' ma'asyuhrah. Jadi ada, misalkan ketika kita ini tidak menemukan nama Ubaidillah ini dalam kitab-kitab nasab, baik itu di masanya atau di masa-masa yang mendekatinya, maka ini memang belum tentu Ubaidillah ini adalah sosok yang fiktif. Tetapi harus ada ditemukannya korinah, data-data penguat, data-data sekunder. Kemudian ma'asti'mal ruq'ah, harus ada catatan-catatan. Harus ada catatan-catatan, baik itu yang beliau tulis sendiri atau sahabatnya menulisnya, atau murid-muridnya misalkan, atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ma'asyuhrah, harus ada syuhrah di masa itu, di tokoh yang sedang kita teliti. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, korinah-korinah tidak ada, indikator-indikator penguat yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhroh. Syuhroh di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrohnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis.
Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Saya ambilkan contoh, misalkan Maulana Malik Ibrahim, ketika memang kita tidak memiliki sedikit pun catatan mengenainya. Nah, di situ ada tersisa inskripsi yang tertulis di nisannya, di mana di sana tertulis Malik Ibrahim dan seterusnya itu ya, ada redaksinya sendiri. Yang kemudian di sana ada angka tahunnya, bahkan di apa namanya itu, di bangunan awal, di pagarnya awal itu, di atas pagar itu pun juga tertulis dengan tulisan Jawa yang bertuliskan tahun Saka 1340, yang kalau dikompresikan kepada tahun Masehi itu tahun 1410. Maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim itu adalah sosok yang fiktif karena memang ada bukti arkeologisnya ada. Nah, lalu hal ini ketika diaplikasikan kepada Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai seorang imam, yang diklaim sebagai seorang mujtahid, yang diklaim memiliki kemasyhuran yang luar biasa, tetapi tidak ada satu data pun, baik itu data historis, baik itu catatan ataupun yang lainnya, lalu apakah kemudian kita itu dipaksa untuk meyakini bahwa sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Nah, tentu apa yang menjadi sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya, itu sesuai dengan kaidah ilmiah tadi yang saya bacakan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwasanya ketika tidak ada atau tidak ditemukannya nama seseorang dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah, itu belum tentu tokoh tersebut adalah tokoh yang ahistoris. Nah, hanya saja di sini memang ada syarat, yaitu apa? Adanya korinah-korinah, adanya benda arkeologis, kemudian ditambahkan dengan adanya catatan, kemudian juga ditambahkan dengan adanya syuhroh. Nah, baru disitulah ketika tiga hal ini terpenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Barangkali seperti di abad di mana Imam Ubaidillah ini hidup. Saya justru untuk ulama di masa yang sebelumnya, kurang lebih 70 tahun sampai 90 tahun sebelumnya, itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari dinasti Ar-Razi, yaitu Imam Al-Hadi Ilal Haq. Beliau di samping keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Madinah ke Yaman, lebih tepatnya di kota So'dah, itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Nah, ini beliau dikenal sebagai seorang imam, sebagai seorang ulama. Beliau pun juga memiliki banyak karya, sampai 50 karya. Kemudian juga beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam fikih madhab Zaidiyah. Bahkan sampai pada abad-abad 11, 12, 13-an, itu kita dapat menemukan sisa-sisa dari pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal Haq. Padahal beliau ini kehidupannya sebelum masa Imam Ubaidillah, jauh, kurang lebih 70 sampai 90 tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan antara tokoh Imam Al-Hadi Ilal Haq dari keluarga Ar-Razi, dapat kita temukan jejak-jejaknya, makamnya ada, karyanya ada, penulisan dari ulama tentang beliau itu pun juga ada, bahkan pemikiran yang beliau miliki itu sampai diabadikan dari generasi ke generasi dalam madhab Az-Zaidiyah. Ternyata hal ini tidak kita temukan kepada sosok Imam Ubaidillah. Beliau diklaim sebagai seorang imam. Imam Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam, bahkan seorang mujtahid, bahkan seorang al-hafidh dalam ilmu hadis, serta menyebarkan banyak macam keilmuan di Hadramut. Nah, tetapi pengaruhnya tidak sedikit pun kita dapat menemukannya. Bahkan pemikiran saja itu tidak kita temukan. Jangankan di masa Imam Ubaidillah, sosok dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikatakan sebagai seorang imam mujtahid, sebagai seorang al-hafidh, itu pun juga tidak kita temukan
dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal Haq, sehingga di situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang historis. Karena memang untuk melacaknya, jangankan dalam tulisan, jangankan dalam bukti-bukti artefak, jangankan dalam prasasti-prasasti, jangankan di dalam catatan-catatan para ulama-ulama yang lain, pemikiran beliau saja tidak kita temukan, padahal beliau adalah seorang imam yang besar. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Al-Jazuli, dan kita tahu bersama beliau termasuk salah seorang ustadz yang berada di barisan timnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan beliau sangat rajin sekali mengomentari perkataan oknum Habib Ba'alawi dan leluhur mereka yang diklaim sanadnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan dari Gus Aziz Jazuli yang merupakan alumni Yaman. Kalau ada yang ingin dikomentari dari video beliau, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.